Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang akuntansi komparatif untuk mata kuliah akuntansi internasional. Kelas 7A akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Rida Ristiana SEMAK. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Sri Astuti, lalu ada Ayu Rini Syafa Ramadhani, Restu Indah Ratnasari, dan Zelika Rahmawati Rahayu. Subtopik pembahasan pada tema kali ini adalah yang pertama ada akuntansi Anglo-American, yang kedua akuntansi Latin, akuntansi Asia, akuntansi Nordik, akuntansi Jermanik, dan akuntansi Eropa Timur. Pendahuluan, akuntansi komparatif. Akuntansi komparatif adalah akuntansi untuk transaksi internasional. Perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Sejumlah standar yang dibentuk sebagai bagian dari IFRS dikenal dengan nama terdahulu, yaitu International Accounting Standard atau IAS. IAS ini dikeluarkan pada tahun 1973 dan 2001 oleh Badan Komite Standar Akuntansi Internasional atau International Accounting Standard Committee. Badan baru ini mengadaptasi IAS dan SIC yang telah ada. IASB terus mengembangkan standar dan menamai standar-standar barunya dengan nama IFRS. Yang pertama ada akuntansi Anglo-American. Anglo-American Accounting United States. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi dalam akuntansi Anglo-American ini yang pertama, pada sektor swasta menggunakan FISB atau Financial Accounting Standard Board. Kedua, pada lembaga pemerintah, Anglo-American ini menggunakan Securities Exchange Commission. Yang ketiga, pada sektor swasta lainnya, Anglo-American ini menggunakan American Institute of Certified Public Accountant dan Public Company Accounting Oversight Board. Akuntansi di Amerika Serikat ini sangat mirip dengan akuntansi di Inggris. Hal ini terjadi karena hubungan investasi dan historis antara kedua negara tersebut. FISB mempunyai pendekatan yang sangat terbuka dalam penentuan standar. Semua pertemuan terbuka untuk publik, dan berbagai opini diterima dalam suatu proses yang rinci dan tepat dalam rangka menjamin bahwa kepentingan publik dilayani dengan baik. Laporan keuangan di Amerika Serikat ini, pertama ada laporan manajemen, yang kedua ada laporan auditor independen, yang ketiga ada laporan keuangan utama yang berisikan laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laba komprehensif, dan laporan ekuitas pemegang saham. Yang keempat ada diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi keuangan. Yang kelima ada pengungkapan atas kebijakan akuntansi. Yang keenam ada catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh ada perbandingan data keuangan tertentu selama 5 atau 10 tahun. Dan yang terakhir ada data kuartal terpilih. Lalu yang kedua ada Inggris. Inggris ini merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan profesi akuntansi. Inggris ini menganut hukum common law. Sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris ialah Undang-Undang Perusahaan dan Profesi Akuntansi. Standar akuntansi disahkan oleh CCIB, yang kemudian diubah menjadi ASC, yang mengikat 6 badan akuntansi di Inggris, yang bertugas mengumumkan SSIPS. Laporan keuangan di Inggris ini meliputi, yang pertama ada laporan direktur, laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan total keuntungan dan kerugian yang diakui, lalu ada catatan dan laporan audit. Yang ketiga ada negara India. Setelah kemerdekaan, India menganut sistem perekonomian sosialis. Saat krisis ekonomi 1991, India mulai membuka pasarnya ke dunia internasional. Sumber utama standar akuntansi keuangan di India adalah Undang-Undang Perusahaan dan Profesi Akuntansi. Tahun 1949, dibentuk Institute of Chartered Accountants of India, yang bertanggung jawab mengembangkan standar akuntansi keuangan India. Lalu, pada tahun 2006, pemerintah mengumumkan untuk memperkenalkan peraturan baru, yaitu IFRS, dan institusi akuntan menanggapi kemungkinan tersebut dengan mempelajari penerapan IFRS secara utuh di India. Laporan keuangan di India meliputi neraca, laporan penghasilan, laporan arus kas, kebijakan akuntansi, dan catatan-catatan. Sistem hukum Malaysia berasal dari Inggris.
sehingga sistem akuntansinya juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan investor. The Malaysian Institute of Accountant atau MIA didirikan pada tahun 1967 sebagai otoritas regulatori profesi akuntansi. Malaysia merestrukturasi sistem akuntansinya pada tahun 1997 dengan Financial Reporting Act yang menciptakan Financial Reporting Foundation (FRV) dan Malaysian Accounting Standard Board (MISB). MISB merupakan pendukung kuat konvergensi internasional, dan karena itu telah mengadopsi 26 dari 32 standar dari IFRS yang sesuai sebelum dilakukan revisi oleh IASB pada tahun 2003 dan 2004. Kebijakannya konversi dengan IFRS, MISB bekerja secara ketat mempertahankan kata demi kata pada standar-standar IFRS aslinya. Akuntansi Latin. Menurut Raden Bauk pada tahun 2006, akuntansi Latin cenderung relatif lebih konservatif dan sekretif atau kurang transparan dibanding dengan akuntansi di negara-negara Anglo-Amerika. Negara berkembang seperti Brazil, Chili, Kolombia, Meksiko, Peru, dan Uruguay. Lalu di negara maju seperti Prancis, Portugal, Spanyol, Italia, Belgia, dan Argentina. Selanjutnya ada Prancis. Prancis memang telah mengamandemen undang-undang agar laporan konsolidasi mereka dapat disusun dengan menggunakan PABU Amerika Serikat atau IFRS. Undang-undang Prancis merefleksikan posisi klasik yang mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan dan menyusun laporan keuangan. Undang-undang akuntansi nasional yang distandarisasi yaitu Plan Comptable General atau PGC atau Undang-undang Akuntansi Nasional. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas perencanaan ekonomi nasional dan implementasi melalui undang-undang perusahaan. Profesi akuntan di negara ini relatif lebih kecil dan statusnya lebih rendah dibanding dengan negara-negara Anglo-Amerika. Peran akuntan publik dan auditing dilaksanakan oleh institusi-institusi terpisah yang ditetapkan oleh undang-undang. Selanjutnya ada Italia. Pengaruh undang-undang perusahaan dan regulasi perpajakan terhadap akuntansi adalah bahwa laporan keuangan digunakan sebagai basis perpajakan dengan meminimumkan laba kena pajak. Pada praktiknya, perusahaan-perusahaan multinasional di Italia menyajikan pengungkapan sukarela dalam merespon tekanan pasar modal internasional, sehingga korporasi tersebut harus tunduk pada regulasi atau aturan tambahan yang diterbitkan oleh Commission Nazionale per le Società e la Borsa atau CONSOB yang setara dengan SECAS. Badan-badan akuntansi profesional di Italia adalah Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti dan Consiglio Nazionale dei Regionali. Untuk masalah-masalah akuntansi yang tidak tercakup pada prinsip-prinsip akuntansi mereka, maka digunakan standar dari IASB atau International Accounting Standard Board. Ada Argentina, berfokus pada pemenuhan kebutuhan kreditor dan otoritas pajak. Hukum dagang Argentina menuntut perusahaan untuk memberikan laporan tahunan, dan perusahaan publik juga harus menerbitkan statement kuartalan. Standar akuntansi Argentina ditetapkan oleh The Argentine Federation of Expert Council on Economics atau FACPCE yang terkait dengan norma-norma akuntansi mengenai subjek-subjek tertentu. Masing-masing dewan itu mewakili sebuah yurisdiksi Argentina. FACPCE berupaya ke arah konvergensi dengan IFRS.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Zelika Rahmawati Rahayu. Selanjutnya, akuntansi Asia. Banyak negara berkembang di Asia yang merupakan bekas daerah kolonial. Negara-negara ini meliputi Indonesia, yaitu bekas jajahan Belanda, India, Pakistan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia yang bekas jajahan Inggris, dan Filipina, bekas jajahan Spanyol dan Amerika Serikat. Cina telah dipengaruhi oleh ide-ide barat maupun keseragaman sosialis dari bekas Uni Soviet. Pada tahun 1997, banyak negara berkembang di Asia yang mengalami penurunan keyakinan terhadap pasar keuangan mereka yang diakibatkan oleh krisis keuangan Asia. Salah satu penyembuhan terhadap sakit Asia ini adalah dengan meningkatkan transparansi dan kualitas akuntansi dengan mengadopsi standar-standar akuntansi yang lebih tinggi kualitasnya. Yang pertama ada Jepang. Pasar saham di Jepang signifikan, tetapi tradisi akuntansinya lebih mengutamakan kebutuhan informasi kreditur dan otoritas pajak. Komersial kode diintroduksi tahun 1890 dengan tujuan memproteksi kreditur. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, komersial kode direvisi untuk memproteksi investor juga. Pada tahun 1948, diintroduksi sebuah undang-undang bursa dan sekuritas yang baru yang modelnya seperti Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat tahun 1933 dan 1934. Nah, profesi akuntansi di Jepang masih kecil dan kurang berpengaruh dalam proses penentuan standar akuntansi, tetapi memberikan rekomendasi dalam aplikasi praktis regulasi akuntansi legal, yaitu Japanese Institute of Certified Public Accountants didirikan dengan Undang-Undang tahun 1948. Walaupun badan sebelumnya sudah ada, semenjak tahun 1927, pada tahun 1991 sebuah badan baru, Corporation Finance Research Institute atau COFRI juga didirikan dengan tujuan untuk memberikan nasihat otoritatif kepada BADC di MOE kepentingan khusus dalam aspek internasional dari regulasi akuntansi menjadi sebuah motivasi penting dalam perkembangan yang baru ini. Di Jepang juga telah didirikan Dewan Standar Akuntansi yang mirip dengan FASB di Amerika Serikat. Jepang sudah mulai terdorong untuk lebih berpartisipasi di dalam proses penentuan standar akuntansi internasional. Lalu yang kedua ada Cina. Pada tahun 1940-an, di Republik Rakyat Cina atau RRC diterapkan sistem akuntansi berorientasi barat untuk korporasi-korporasi besar. Tetapi berdirinya RRC pada 1949 membawa perubahan dengan diperkenalkannya akuntansi gaya Uni Soviet dan penekanan pada keseragaman serta pengendalian terpusat terhadap perencanaan nasional. Pada tahun 1978, pendekatan ini mulai dimodifikasi seiring kebijakan pintu terbuka serta program modernisasinya. Nah, reformasi menuju ekonomi yang lebih berorientasi pasar telah menimbulkan serangkaian reformasi akuntansi. Undang-Undang Akuntansi RRC yang diadopsi pada tahun 1985 dan direvisi 1993 dan juga 1999 menetapkan prinsip-prinsip umum mengenai sifat dan peran akuntansi serta memberdayakan Ministry of Finance atau MOF untuk menerbitkan standar akuntansi. Nah, pada tahun 1992, standar akuntansi dasar untuk perusahaan bisnis yang merupakan kerangka konseptual akuntansi RRC diterbitkan. Nah, awal 1993 disusun standar akuntansi khusus mengenal berbagai macam topik. Tahun 1998, aturan-aturan lama untuk perusahaan saham gabungan atau Joint Stock Company diganti dengan Accounting System for Joint Stock Limited Enterprise. Nah, setelah dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Akuntansi tahun 1999, Dewan Negara RRC juga menerbitkan Financial Accounting and Reporting Rules atau FARR for Enterprise yang memperbarui definisi-definisi aset, utang, modal, pemilik, pendapatan, dan biaya. Dengan pesatnya reformasi akuntansi, akhir-akhir ini Cina mengalami kerugian akuntan. Yang ketiga adalah Indonesia. Semula sistem akuntansi Indonesia berdasarkan pada sistem akuntansi Belanda, tetapi ketika hubungan antara kedua negara memburuk, Indonesia berpaling ke praktik akuntansi Amerika Serikat. Sejak tahun 1960, pengiriman tugas belajar akuntansi untuk para mahasiswa bukan lagi ke Belanda, melainkan ke Amerika Serikat, yang pada awalnya terutama ke Universitas Illinois. Sampai 2011, standar akuntansi keuangan tahun 2007 masih menjadikan PABUAS sebagai acuan yang penting.
Nah, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI didirikan pada tanggal 23 Desember tahun 1957. Pengurus organisasi ini yang pertama kali adalah akuntan hasil didikan negara Belanda dan akuntan-akuntan alumni Universitas Indonesia yang merupakan lulusan pertama universitas di Indonesia. Pada 1970-an, IAI menciptakan kode etik dan mengadopsi standar-standar dan prinsip-prinsip akuntansi yang berbasis pada PAWUAS atau IAI 1992. Dengan demikian, sistem akuntansi di Indonesia berfokus pada kebutuhan informasi para investor. Nah, tahun 1974, IAI membentuk Komite Standar Akuntansi Keuangan atau KSAK untuk menetapkan standar-standar akuntansi. Pada tahun ini terbit Prinsip Akuntansi Indonesia yang berisi 30 prinsip akuntansi. 3 tahun kemudian, bulan Agustus 1977, pemerintah mengintroduksi ulang Bursa Efek Indonesia. Dulu bernama Bursa Efek Jakarta, tetapi baru mulai aktif setelah pemerintah meregulasinya pada tahun 1987 dan 1998. Nah, mulai tahun 1970, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, bahkan luar biasa untuk 10 tahun terakhir menjelang krisis keuangan 1997. Dari tahun 1970 sampai dengan 1981, rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai hampir 89, tetapi pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diiringi oleh perkembangan praktik akuntansi. Nah, krisis keuangan Asia tahun 1997 juga melanda Indonesia, dan Indonesia tidak mampu untuk segera bangkit dari keterpurukan akibat krisis ini. Diduga salah satu penyebab terjadinya krisis keuangan Asia, termasuk Indonesia, adalah kronisme antara penguasa dan pengusaha. Kronisme ini memberdayakan pengusaha untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan, tetapi sejak krisis, Indonesia telah melaksanakan sejumlah reformal politik dan sosial. UDI pada tahun 1994, KSAK direkonstitusi sebagai Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK yang lebih independen. Sekarang ini DSAK bekerja untuk mengkonvergensi standar-standar akuntansi Indonesia terhadap IFRS. Sejak tahun 1994 sampai dengan Januari 2007, DSAK telah menyusun 57 standar akuntansi dengan rincian 28 standar mengacu pada IFRS, 20 standar mengacu pada PABUAS, 1 standar mengacu pada standar akuntansi Bahrain, dan 8 standar akuntansi dibuat sendiri. Bank Pembangunan Asia pada tahun 1999 mengakui bahwa 90% PSAK sama dengan IAS, sehingga dapat dikatakan bahwa sejak dari semula PSAK cukup banyak mengikuti standar akuntansi internasional. Lalu yang keempat ada akuntansi Nordik. Akuntansi Nordik ini meliputi Belanda, Denmark, Swedia, dan Finlandia, yang semuanya anggota Uni Eropa. Akuntansi di negara-negara Nordik dalam beberapa hal mirip dengan negara-negara Anglo-Sakon, tetapi ada pengaruh Jerman, terutama yang menyangkut dengan perpajakan. Akuntansi Nordik cenderung kurang konservatif dan lebih transparan daripada akuntansi Jermanik dan akuntansi negara-negara Latin, tetapi belum setingkat dengan negara-negara Anglo-Sakon. Negara yang menganut akuntansi Nordik, yang pertama ada Belanda. Belanda ini menganut hukum Code Law, sehingga pengaturan akuntansi diatur oleh negara. Sejak 1970, diperkenalkan mandatory audit yang mendorong pembentukan Tripartite Accounting Group, yang sekarang diganti dengan Council of Annual Report pada tahun 1981. Pelaporan keuangan Belanda ini meliputi ada neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga catatan-catatan, yang keempat laporan direksi, dan yang kelima informasi lain yang direkomendasikan. Yang kedua ada Swedia. Berlawanan dengan Belanda, sistem pajak Swedia secara agresif mempromosikan tujuan ekonomi makro dan dengan demikian mendorong sebuah pendekatan pengukuran laba yang lebih konservatif. Pada tahun 1991, Accounting Council atau AAC didirikan untuk mengambil alih peran penentuan standar yang semula dipegang FAR, tetapi dalam bentuk sebuah badan yang mewakili konstituen yang lebih luas, misalnya industri, pemerintah, dan profesi, dan juga bersifat independen, seperti FASB di Amerika Serikat. Sebagai bagian dari Uni Eropa, Swedia juga dituntut untuk menggunakan IFRS mulai tahun 2005. Laporan keuangan negara Swedia ini meliputi neraca konsolidasi, laporan rugi laba, laporan dana, laporan tahunan oleh direktur, dan laporan keuangan induk. Nah, di sini saya akan membahas
seputar akuntansi Jermanik. Akuntansi Jermanik ini mempunyai pengaruh di Prancis dan Jepang dan juga sejumlah bekas koloni Eropa di Afrika. Akuntansi Jermanik ini cenderung relatif konservatif dan sekretif atau rahasia dibandingkan dengan akuntansi di Anglo-American. Yang pertama yaitu di negara Jerman. Tradisi akuntansi di negara Jerman memprioritaskan kebutuhan kreditor dan otoritas pajak. Dalam studi Black and White tahun 2003 membuat sistem undang-undang Roma yang bertentangan dengan sistem hukum di Anglo-American. Undang-undang pajak Jerman juga mempunyai pengaruh yang kuat sehingga laporan tahunan menjadi dasar pajak. Dalam profesi akuntansi di Jerman ini masih relatif kecil dan pernyataan profesional mempunyai status yang lebih rendah dibandingkan pernyataan profesi di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris maupun Belanda. Pasar saham di Jerman juga masih relatif kecil dan mencerminkan kenyataan bahwa sumber keuangan saat ini adalah bank, pemerintah maupun keluarga. Namun, pasar saham di Jerman menjadi sangat penting dan banyak MNC Jerman terdaftar di negara Eropa lain seperti Amerika Serikat. Hal ini mempengaruhi perilaku pelaporan korporasi dan mendorong sejumlah disklosur sukarela di Jerman. Kemudian yang kedua yaitu negara Swiss. Tradisional akuntansi di Swiss ini lebih mementingkan kebutuhan kreditor dan pengusaha. Tetapi pasar modal di Swiss semakin tumbuh dan banyak korporasi besar di Swiss mencari modal di pasar internasional. Ini mengakibatkan semakin banyak korporasi besar yang membuat disklosur sukarela konsisten dengan praktik-praktik yang diterima secara internasional. Dalam akuntansi di Swiss, hal ini tuh termasuk yang paling konservatif dan sekretif atau rahasia di dunia. Praktik Swiss ini didominasi oleh undang-undang perusahaan dan regulasi pajak yang mengatur profesi akuntansi yang masih kecil dan dalam tahap awal dalam penentuan standar akuntansi. Di Swiss Commercial Law memberikan prinsip-prinsip umum praktik pembukuan yang diikuti oleh semua perusahaan dan juga aturan lain terutama yang mengenai akuntansi untuk korporasi. Aturan akuntansi ini sangat konservatif dan berfokus pada kepentingan kreditor. Akibatnya, mereka melembagakan praktik cadangan rahasia dengan mengizinkan under evaluasi terhadap aset. Di samping itu, disklosur kepada pemegang saham juga masih sedikit. Nah, pada tahun 1983 dibuatlah proposal untuk memperbarui undang-undang perusahaan. Namun pada tahun 1992 disetujui undang-undang baru. Tujuan undang-undang ini yaitu untuk perbaikan disklosur dan penguatan proteksi terhadap pemegang saham. Reformasi ini didesain untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain tuntutan kepada semua perusahaan publik dan swasta besar untuk menerbitkan laporan keuangan, memperbaiki tata letak laporan tahunan, memasuki prinsip akuntansi berterima umum di dalam undang-undang, mengizinkan revaluasi investasi pada tanah dan bangunan, menuntut disklosur pada catatan atas laporan keuangan, dan menyajikan laporan konsolidasian bagi koperasi besar yang terdaftar. Nah, bagi koperasi yang terdaftar di Swiss, pada tahun 2005, IFRS itu menjadi sebuah keharusan di Swiss. Nah, kemudian di Eropa Timur. Nah, secara historis, di akuntansi Eropa Timur ini didasarkan pada konsep sosial yang mengenai ekonomi terencana. Akuntansi mereka mengarah ke kebutuhan otoritas pajak dan hanya sedikit yang berfokus pada pencerminan laba perusahaan. Tetapi akhir-akhir ini di negara-negara Eropa Timur itu udah mulai mencoba beralih ke ekonomi pasar gaya barat. Contohnya yang pertama yaitu di negara Polandia. Polandia ini muncul sebagai salah satu leader negara transisi di mana kemiskinan dan pengangguran masih sangat tinggi. Tetapi negara ini terus berkembang. Mungkin catatan yang paling penting adalah masuknya Polandia ke Uni Eropa tahun 2004. Sistem akuntansi Polandia ini mengalami 3 transisi, yaitu yang pertama 1991, yang kedua 1994, dan yang terakhir pada tahun 2000. Dekret akuntansi pada tahun 1991 diterbitkan oleh Departemen Keuangan yang mencerminkan pergeseran dari orientasi pajak ke orientasi pasar. Dalam Accounting Act tahun 1994 diterbitkanlah untuk mendekatkan akuntansi Polandia dengan standar Uni Eropa
atau UE. Polandia ini mengadopsi ide mengenai pandangan yang benar dan wajar dan menerbitkan standar untuk memberikan jabatan dalam sistemnya. Accounting Act tersebut menghilangkan persyaratan untuk menggunakan sebuah bagan akun yang telah ditetapkan dan membiarkan perusahaan menyusun sendiri laporan akuntansinya. Di samping itu, mengotorisasi bursa sekuritas untuk menciptakan aturan-aturan untuk perusahaan yang terdaftar, terutama dalam bidang disclosure. Dalam Accounting Act tahun 2002 diterbitkanlah untuk menjadikan standar-standar akuntansi Polandia itu lebih sejalan dengan IFRS dan juga menciptakan aturan-aturan pada bidang-bidang yang harusnya itu hanya ada di Undang-Undang Perpajakan. Nah, masuknya Polandia ke Uni Eropa menengarai sebuah langkah besar untuk menjadikan anggota Uni Eropa sebagai negara yang harus mengonversi persyaratan keuangan mereka dengan persyaratan Uni Eropa dan IFRS. Setelah menjadi anggota, sebuah negara itu dituntut untuk segera mengikuti aturan-aturan Uni Eropa tanpa periode transisi. Keanggotaan Polandia dalam Uni Eropa tersebut untuk menjeda ekonomi pasar, meskipun perusahaan-perusahaan lokal menghadapi tantangan dengan mengadopsi banyak amandemen baru, tetapi telah tersedia struktur untuk membantu Polandia berhasil dalam menciptakan ekonomi pasar. Sebagai bagian dari Uni Eropa, pada tahun 2005 Polandia kemudian mengadopsi IFRS. Pertama, pangsa perusahaan-perusahaan baru itu masih relatif rendah. Yang kedua, banyak unit produksi gaya Soviet yang merugi tetapi masih tetap eksis. Kemampuan negara tersebut untuk melanjutkan pertumbuhan ekonominya itu terkendala oleh tergantungan dalam sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Di samping itu, mereka tetap didominasi oleh monopoli-monopoli yang tidak direformasi. Dalam Federasi Rusia, pemerintah memegang kendali tunggal atas sistem akuntansi. Standar akuntansi di Rusia, masukan dan keluaran. Jadi, standar-standar tersebut tidak banyak memberikan cerminan tentang nilai dan laba. Secara umum, Departemen Keuangan Rusia menciptakan regulasi akuntansi, tetapi Bank Sentral Federasi Rusia atau CBRF bertanggung jawab untuk menciptakan standar akuntansi dan auditing untuk bank dan lembaga kredit. Di samping itu, CBRF ini memonitor kegiatan mereka serta menentukan persyaratan modal minimum. Nah, rencana adopsi IFRS di Rusia itu pada tahun 2004. Semua laporan konsolidasian oleh perusahaan dan bank harus disusun berdasarkan IFRS. Peran bank individual juga harus disusun berdasarkan IFRS, tetapi laporan keuangan perusahaan individual harus disusun berdasarkan PABU Rusia. Meskipun sebagian besar perusahaan terdaftar di Rusia telah menyusun laporan berbasis PABU Amerika Serikat atau IFRS, banyak juga yang masih menggunakan standar akuntansi Rusia yang berbasis pada ekonomi terencana. Konversi IFRS ini merupakan sebuah upaya untuk menarik investasi di Rusia. Nah, itu tadi pembahasan dari kami. Terima kasih telah menonton video kami. Tunggu kami di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.